والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta yang saya hormati, peserta kursus dakwah angkatan ke-55. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul untuk memulai program kursus dakwah yang menjadi kegiatan unggulan, kegiatan rutin yang sudah berlangsung sampai dengan angkatan 55 pada hari ini. Pada Sabtu yang lalu kita sudah selesaikan angkatan 54. Program ini insya Allah akan berlangsung selama 4 bulan. Setiap hari Sabtu jam 13 sampai jam 17. Ada teorinya sedikit, ada prakteknya lebih banyak. Kalau boleh di prosentase 70% praktek, 30% materi. Karenanya mulai pekan depan praktek sudah kita mulai. Oh, udah mulai aja, Pak Ustaz belum diajarin. Kalau belajar naik motor gimana, Pak? Langsung. Kalau belajar nyetir mobil langsung juga. Ini kuncinya, ini ngidupinnya, begini maju, begini mundur, begini belok kanan, belok kiri, dan seterusnya. Oleh karenanya orang belajar nyetir mobil itu biasanya tidak langsung di jalan raya. Di mana? Ya, di lapangan yang tidak banyak kendaraan, bahkan tidak ada kendaraan lain. Begitu juga kita. Karenanya saya mengucapkan selamat datang di tempat ini. Ini di Masjid Raya Al-Insan Atal Senayan. Lembaga dakwah Khairul Ummah dipersilahkan untuk memanfaatkan salah satu ruangan yang tersedia. Sekitar 5 tahun yang lalu. Sebelumnya berkantor di Menteng, Jakarta Pusat, di Jalan Sumbawa. Sebelumnya lagi di Setiabudi, di Menteng itu sekitar 15 tahun. Lalu di Setiabudi sebelumnya lagi di Kalibata. Jadi di Kalibata sejak tahun 89, 90 lah mulai. Alhamdulillah kursus ini diselenggarakan terus dari tahun ke tahun. Meskipun awalnya dulu 1 tahun sekali, jadi dulu belajarnya 2 semester,
tapi sesudah dievaluasi dikurangi jumlah pertemuannya menjadi 1 semester, sehingga setahun bisa bikin 2 angkatan. Nah, dalam perkembangannya 1 semester pun tidak penuh, jadi 4 bulan atau 16 kali pertemuan, sehingga bisa diselenggarakan setahun 2 kali, bahkan setahun 3 kali. Baik, dan pada hari ini kita mulai angkatan ke-15, angkatan 55. Jumlah pesertanya yang terdaftar sementara ini 20 orang. Meskipun hari ini yang datang belum 20 orang. Ada yang memang sudah mengatakan tidak bisa datang hari ini. Ada yang mengatakan mendadak hari ini nggak bisa datang. Ada keperluan mendadak. Dan ada juga yang belum konfirmasi. Ala kulli hal, kita mulai saja. Belajar itu lebih sedikit orangnya lebih enak sebenarnya, karena lebih bagus prakteknya, nanti ngontrolnya lebih mudah. Kalau di SD negeri itu satu kelas muridnya berapa? Ada kali 40. Tapi kalau di SD itu paling banyak 25, 30, 25 satu kelas. Baik, saya ingin sedikit memberikan pengantar tentang lembaga ini dan kegiatan yang akan kita jalankan. Karenanya tanpa seremonial, kita mulai saja buka secara resmi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada sambutan pembukaan gubernur, nggak ada. Lembaga dakwah Hairul Ummah ini didirikan tahun 89 oleh teman-teman dulu. Awalnya di Kalibata. Kita kontrak rumah untuk kantor sekretariat. Dakwahnya dulu banyak di sekolah, di kampus, di perkantoran, selain di masyarakat. Kami ada korp mubalik, terus silih berganti karena kesibukan-kesibukan, sehingga kita pun perlu mengkader khotib-khotib, mengkader mubalik yang muda-muda untuk terjun di dalam dakwah. Kegiatan ini dimulai tahun 96, kursus dakwah itu dimulai tahun 95. Tahun 95. Kemudian kegiatan lain itu selain pelayanan dakwah, masyarakat membutuhkan khotib dan mubalik, itu juga kami layani. Kegiatan lainnya adalah dalam bentuk penerbitan. Ada penerbitan buletin, ya buletin selembar ini terbit dari tahun 90 sampai 91, 92 ya. Jadi sekarang ini sudah tahun ke-30 tahun. Jadi dari tahun 92, sekarang kan 22 ya. Jadi 30 tahun. Ada masjid-masjid yang berlangganan, meskipun offline-nya menurun, bahkan pernah tidak terbit
pada saat pandemi tidak terbit karena di masjid nggak ada sholat Jumat beberapa kali, atau karena pelanggannya banyak dari kantor-kantor itu juga karyawannya masuknya cuma 25% gitu, paling banyak 50%. Akhirnya masjid perkantoran tidak berlangganan dulu, akhirnya karena pelanggannya tidak banyak, akhirnya tidak diterbitkan beberapa waktu lamanya. Sejak tahun ini diterbitkan lagi, meskipun belum semuanya kembali lagi berlangganan. Ya terbit aja dulu lah, meskipun sedikit jumlahnya dibanding dulu-dulu. Jadi ini penerbitan buletin. Buletin ini juga saya sebarkan lewat media sosial melalui format PDF, sehingga dia tingkat penyebarannya sangat luas kemana-mana, dari Aceh sampai Papua, bahkan ada yang di luar negeri. Ini manfaat penerbitan buletin. Lalu ada penerbitan buku yang saya tulis, terutama buku ini dimulai juga tahun 96, buku khutbah, buku manajemen masjid dan sebagainya, sehingga saya sudah menulis 57 judul buku, dan para peserta dibagikan buku bekal menjadi khatib sama buku khutbah, sehingga nanti buku khutbah misalnya itu bisa menjadi bahan untuk praktek, sehingga tidak ada alasan nggak punya bahan, karena bahannya udah dikasih, tinggal dikembangkan sendiri. Dan bahan-bahan dari yang lain juga banyak. Sekarang mah gampang mendapatkan bahan-bahan untuk dakwah karena sudah ada media sosial, sudah ada website dan sebagainya. Jadi peserta dapat dua buku, satu buku khutbah, satu buku bekal menjadi khatib. Materi-materi yang bersifat teori kita bahas dari buku bekal menjadi khatib. Dari buku bekal menjadi khatib. Buku lain bisa dibeli di tempat ini, ada lemari di sana, silahkan yang membutuhkan. Kegiatan lain yang dikembangkan di Hairul Ummah itu adalah pelatihan. Kalau ini berupa kursus dengan durasi waktu lebih lama. Kalau pelatihan sehari 2 hari, baik yang diselenggarakan di sini, diselenggarakan di masyarakat, atau diselenggarakan di daerah-daerah. Bisa bentuknya kerjasama dengan pihak-pihak di daerah, sehingga saya sudah berkeliling seluruh Indonesia, baik yang sifatnya kerjasama kegiatan atau yang sifatnya memang diundang untuk kegiatan seperti ini, khususnya untuk manajemen masjid dan pelatihan dai. Dan kalau di sini diselenggarakan ya ada pelatihan manajemen masjid. 2 pekan yang lalu kami selenggarakan pelatihan kreativitas mengelola masjid. Pernah diadakan profil masjid ideal, tema-temanya yang berkaitan dengan masjid. Diselenggarakan juga pelatihan menulis. Pengalaman menulis itu perlu dibagikan kepada yang lain, sehingga saya bikin program pelatihan menulis untuk dakwah.
Nah itu pelatihan menulis. Sudah 13 angkatan diselenggarakan. Itu gambaran umum tentang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Khairul Ummah. Selanjutnya tentang program ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini kita punya speaker gelombangnya sama. Jadi kalau dipakai di atas kedengaran juga di sini. Yang ini masuk. Kalau belum kita buka. Cek, cek, cek. Ya, nggak pakai ini juga kedengeran kan? Kalau di atas harus pakai ini juga, harus pakai speaker banyak orang. Belum tahu acara apa. Acara di atas, ini kan speaker di atas masuk. Kau dilihat dulu ya. Ya. Tahu. Baik, kita lanjutkan. Kegiatan kursus dakwah ini, peserta akan mendapatkan materi-materi yang sifatnya teori dan pengalaman, teori praktis, lalu mendapatkan keharusan untuk berpraktek. Prakteknya itu ada beberapa tahap, ada beberapa kali. Kita mulai praktek itu nanti pada pekan yang akan datang. Itu praktek cerita dari pribadi masing-masing. Terserah mau cerita apa. Boleh cerita pengalaman pribadi, cerita pergi kemana, cerita mengagumi orang, ada orang yang kita kagumi. Cerita apa saja yang kira-kira ada manfaatnya bagi orang lain. Kan kalau kita bercerita, kita mesti memberi manfaat. Dan setiap orang pasti punya cerita. Nggak mungkin orang nggak punya cerita dalam hidupnya. Mungkin punya pengalaman berdagang, punya pengalaman bekerja, dan seterusnya. Apa saja yang baik, yang ada manfaatnya bagi orang lain. Jadi pekan yang akan datang kita praktek bercerita. Ya, Dibatasi nggak Ustaz waktunya? ya membatasi sendiri. Takutnya kebagian. Pantasnya berapa menit saya bercerita? Standarnya sih 7 menit. Satu orang 7 menit. Kita boleh bercerita tentang asal dari mana. Di kampung saya mengagumi seseorang. Kenapa saya kagum? Karena apa ceritanya?
Kan bisa begitu. Yang itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah, itu satu cerita. Yang kedua, cerita sahabat Nabi. Cerita sahabat Nabi. Kan banyak sahabat Nabi yang bisa diceritakan. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada Bilal, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada macam-macam sahabat. Banyak sahabat. Cerita tentang sahabat Nabi. Ini kan udah janjian Pak Ustadz, saya mau cerita sahabat siapa, kan nggak ada janjian sama teman yang lain. Bagaimana kalau sama? Dia cerita tentang Umar, saya mau cerita tentang Umar juga. Ya, kalau apa yang mau kita ceritakan itu sudah diceritakan orang lain, ya cari cerita Umar yang lain, kan banyak. Cerita tentang Umar kan banyak. Begitu. Karenanya orang harus banyak membaca buku kisah-kisah sahabat Nabi. Saya menulis buku yang berkaitan dengan kisah. Ada 7 yang sudah terbit. Ada buku Asbabun Nuzul tematik. Asbabun Nuzul tematik, sebab turunnya ayat yang disusun secara tematik. Biasanya kalau kita baca Asbabun Nuzul itu urutan saja dari Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Saya memformat ulang dengan menulisnya ke dalam tema-tema. Diklasifikasi jadi 20 tema. Ada tema akidah, tema akhlak, tema keluarga, tema hukum, tema Yahudi, munafik, kafir, musyrik dan seterusnya. Jadi ada 20 tema. Bukunya 700 halaman. Ya. Di dalamnya tentu cerita. Asbabun Nuzul itu ya cerita. Ada kejadian, sesudah kejadian itu turun ayat. Lalu apa hikmahnya? Nah, itu cerita. Asbabun Nuzul, sebab turunnya ayat. Terus ada lagi buku 100 kisah seputar keluarga, atau versi yang sama 10 dari 100 kisah seputar keluarga. Karena yang satu diterbitkan oleh Ayu Umah, yang satu diterbitkan oleh Al-Qalam Gema Insan. Isinya sama, judulnya dibedakan sedikit. Itu cerita-cerita yang berkaitan dengan keluarga. 100 kisah seputar keluarga. Ada lagi 110 kisah seputar harta. Itu cerita-cerita yang berkaitan dengan harta. Ada lagi 135 cahaya dari masjid. Itu cerita-cerita tentang masjid yang ada hubungannya dengan masjid. Isinya 135 cerita kisah. Ada lagi buku yang baru saya terbitkan tahun ini. Nah, ini belajar kepada para sahabat Nabi. Belajar kepada para sahabat Nabi. Riwayat hidup Nabi, riwayat hidup sahabat Nabi. Saya sederhanakan penulisannya. Ini isinya 50 sahabat. Jadi satu buku ini 50 sahabat. Ini edisi pertama.
jilid 1. Isinya 50. Yang jilid 2 insya Allah segera terbit. Sedang saya koreksi. Udah di setting, sedang dikoreksi. Nanti terbit edisi kedua. Edisi ketiga sedang saya persiapkan. Itu khusus sahabat perempuan. Sahabat perempuan, karena banyak dan jarang-jarang diceritakan. Sahabat perempuan. Nanti isinya 50 juga. Saya nggak tahu nanti sampai berapa jilid. Karena kan sahabat tuh banyak. Ya, kalau nunggu semuanya nanti lama terbitnya. Ya udah 50 terbitin dulu gitu. Nanti 50 lagi. Jadi nanti ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5 dan seterusnya. Dan rencana saya khusus sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tersendiri lagi. Ya, mungkin kalau sampai 50 kasus cerita sahabat Abu Bakar itu nanti satu jilid khusus Abu Bakar. Umar satu jilid khusus. Kalau nanti kesampaian. Gitu. Dr. Yusuf Qaradawi lagi menyusun ensiklopedi Islam. Rencananya 100 jilid. Keburu meninggal, nggak tahu udah sampai mana tuh. Keburu meninggal. Nah, ini yang terbaru, cerita juga ini, mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizat. Mukjizat ini isinya cerita-cerita mukjizat dari Nabi yang terjadi pada Nabi. Ya, ada 32 cerita. Sedapatnya saya aja 32 itu. Mungkin lebih, cuma belum ketemu. Nungguin semuanya ketemu ya nanti nggak juga terbit-terbit. Sehingga nanti kalau ada lagi ya nanti edisi revisi mungkin jadi 40. Ini dapat 32 udah terbitin aja dulu gitu. Yang saya lagi susun itu adalah kisah Nabi bercerita. Nah, jadi Nabi yang bercerita. Dulu ada orang Bani Israel punya utang. Sebut saja si A punya utang kepada si B. Nah, itu ada ceritanya. Saya baru menyusun ada 29 cerita yang diceritakan oleh Nabi kepada sahabat. Nah itu, jadi ada Nabi cerita kepada sahabat, ada dia Nabi cerita kepada istrinya, cerita kepada sahabat-sahabat lain. Saya lagi kumpulkan. Yang terkenal cerita tentang orang yang sudah membunuh 99 yang mau bertobat. Nah itu kan yang terkenal, itu cerita Nabi. Nabi yang bercerita bahwa dulu ada orang punya dosa besar dan banyak. Bukan cuma dosa besar, tapi dosanya banyak, membunuh 99 tapi ingin bertaubat. Itu. Nah, cerita-cerita itu penting dalam memberikan ceramah, dalam memberikan khutbah. Karena yang di awam-awam itu nanti jadi konkret kalau dengan cerita. Nah, kisah. Jadi sisipkan ceramah khutbah dengan kisah agar orang bisa mengambil hikmah. Jadi itu 7 buku sementara yang sudah terbit yang berkaitan dengan kisah-kisah. Jadi nanti yang kedua prakteknya praktek kisah sahabat. Yang
Yang disebut sahabat itu adalah orang yang hidup pada masa Nabi. Hidupnya masa Nabi, berjumpa dengan Nabi, menjadi pengikut Nabi, jadi beriman kepada Nabi. Itu yang disebut dengan sahabat. Di negeri kita itu ada istilah angkatan 45, ya, angkatan 45. Di sini ada yang hadir nggak angkatan 45? Angkatan 45 kan berarti dia berjuang yang untuk kemerdekaan. Berjuang untuk kemerdekaan. Bukan lahirnya tahun 45. Bukan lahirnya tahun 40. Kalau lahirnya tahun 40 belum angkatan 45, karena 5 tahun belum ngapa-ngapain dia. Jadi yang berjuang di era kemerdekaan. Begitu ya. Itu nanti cerita kisah sahabat. Yang ketiga nanti ada lagi praktek ceramah yang sifatnya spontan. Ceramah yang sifatnya spontan, mendadak. Nggak pakai persiapan, bukan nggak pakai persiapan, nggak pakai rencana. Ceramah mendadak. Caranya ada dua, ceramah mendadak ini, ceramah spontan. Satu, setiap peserta menulis kata di kertas kecil. Kata yang ditulis adalah pilihan. Boleh kata kerja. Kalau kata kerja itu misalnya makan, jalan. Boleh kata benda. Kata benda itu misalnya rumah, masjid. Itu kata benda. Boleh kata sifat. Kata sifat itu misalnya malas, apalagi jujur, dan sebagainya. Nanti peserta tulis salah satu kata saja, pilih tiga bagian, terus dikumpulkan. Nanti ditulis juga di kertas yang lain itu nama masing-masing. Tulis nama. Nanti nama itu pun dikumpulkan, sehingga nanti saya mengundi. Saya undi, misalnya saya ambil kata. Oh, ternyata ini ada yang nulis kata pohon. Kata pohon. Nah, siapa yang ceramah tentang pohon? Ceramah tentang pohon ini bukan ceramah biologi, karena ini ceramah agama, ceramah tentang Islam. Jadi inspirasinya dari kata pohon. Silahkan mau ceramah apa saja bebas, yang penting bisa dihubungkan dengan kata pohon. Nah, diambil namanya. Nah, keluarlah namanya Rahmadi. Maka Rahmadi berceramah tentang pohon, yang bisa dihubungkan dengan ceramah agama. Meskipun Pak Rahmadi tadi menulisnya kata anjing misalnya, menulis anjing bukannya pohon, ya ceramahlah tentang pohon. Tapi sekali lagi ini bukan ceramah biologi yang menerangkan tentang pohon, tapi ceramah agama yang dihubungkan dengan pohon.
itu begitu. Nanti ada lagi ceramah yang sifatnya mendadak. Itu ceramah dengan menggunakan gambar. Jadi saya nanti menayangkan gambar. Misalnya gambar gunung. Saya menayangkan gambar gunung. Silahkan ceramah tentang gunung atau yang bisa dihubungkan dengan gunung, begitu. Silakan. Nah, tentu saja ini bukan ceramah tentang gunung, tapi ceramah agama yang bisa dihubungkan dengan gambar gunung. Begitu. Itu ada metode begitu. Nanti ada lagi metode ceramah dalam bentuk kultum, ceramah bebas. Nanti ada lagi ceramah dalam bentuk khutbah, praktek khutbah. Jadi ada berapa jenis tuh prakteknya? Satu, praktek cerita bebas. Dua, cerita sahabat. Ceramah kata, ceramah gambar, kultum, khutbah. Udah 6. Jadi minimal satu orang dapat praktek 6 kali. Begitu. Gampang. Ya. Juga Ustaz. Apa? Nyari ayat-ayatnya susah. Nyarinya dari sekarang. Ya, itu sifatnya mengeluarkan, mengeksplor apa yang ada pada kita. Kita bisa nggak? Kalau tadi gambarnya gunung, kita ceramah, keluar juga ayatnya atau hadisnya yang bisa dihubungkan dengan gambar gunung itu. Nah, nanti orang ceramah itu sangat dituntut punya kreativitas berpikir. Kreativitas berpikir. Maka saya menulis buku saran untuk para dai, khatib dan mubalik. Saran. Para dai sekarang banyak yang jangankan punya kreativitas berpikir, mikir aja nggak mau. Mikir aja pada nggak mau. Saya ini nomor WA ada di banyak grup. Di antaranya grup khotib. Gitu. Di Facebook juga ada grup khotib. Itu ada saja. Setiap pekan orang minta khutbah, minta materi khutbah. Ya saya suka nge-share materi khutbah. Tapi kan tidak harus setiap Jumat. Ini macam-macam orang minta. Mintanya mesen lagi. Tolong minta materi khutbah tentang birrul walidain. Yang bahasa Jawa, bukan bahasa Jawa lagi. Emangnya gue orang Jawa. Pak Ustadz, ini ada lagi yang sifatnya japri, bukan di grup. Pak Ustadz minta materi khutbah untuk hari santri. Hari santri, bikin aja sendiri. Jadi banyak orang jadi ustadz itu tidak mau mikir. Jangankan punya kreativitas berpikir, mikir aja nggak mau. Maunya terima jadi. Sekarang ini serba instan. Maunya terima jadi.
Bapak mau ngopi, sudah ada tuh dalam satu bungkus, kopinya ada, gulanya ada, susunya ada di dalam itu. Tinggal apa? Tinggal seduh. Udah tinggal seduh, masih nggak mau nyeduh. Istri jadi marah-marahin. Kamu ini gimana sih? Kok belum bikin kopi? Ya Allah, tinggal bikin kopi doang. Kopinya udah ada, gelasnya udah ada, udah dicuci. Airnya juga nggak pakai masak, udah ada dispenser. Panas dingin, masih istrinya dimarah-marahin karena belum bikin kopi, misalnya. Baik. Jadi saya bikin buku kecil itu isinya saran untuk para dai, khotib dan mubalik. Ada bukunya di situ ya. Macam-macam tuh saran-sarannya berdasarkan pengalaman, pengamatan. Ini yang harus disarankan kepada para khotib mubalik. Ya tentu saja nanti saya juga akan sampaikan dalam kajian di program kita ini. Baik, sebelum berlanjut, sesudah saya lemparkan masalah ini, boleh kalau ada yang mau bertanya, mau menanggapi terlebih dahulu silakan. Gambaran tentang program ini, nggak usah nanya hukum apa, tentang program ini dulu. Udah tergambar belum tuh program kita ini? Yang belum jelas silahkan. Ya. Untuk waktu yang ikut kursus ini diharuskan menjadi khotib atau tidak harus? Ya. Pencapaiannya atau achievement-nya gitu. Karena mungkin dari berbagai kalangan gitu dengan kemampuan berbagai. Baik. Ini kursus namanya kursus dakwah. Kursus dakwah itu isinya khutbah dan ceramah. Karenanya yang kita inginkan dari program ini adalah peserta itu nanti bisa khutbah, bisa ceramah. Ada yang semula tidak bisa, ya alhamdulillah jadi bisa. Ada yang semula takut berani, jadi lebih besar beraninya daripada takutnya. Ada yang tadinya nggak pernah tampil, itu jadi tampil, kepake di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada alumni yang boleh dibilang tiap Jumat khutbah dia. Itu semua kembali kepada masing-masing orang mau mengembangkan diri apa tidak. Karenanya prakteknya tadi sudah tergambar itu. Praktek kultum, praktek khutbah. Bicara di depan banyak orang. Yang nanti akan dikasih tahu bagaimana caranya ngomong di depan orang. Baik, begitu Pak. Di lingkungan masing-masing kan, di masjid masing-masing sudah ada DKM gitu ya. Ya. Apakah kita nanti posisinya menawarkan diri atau bagaimana gitu ya. Supaya ilmu kita yang sudah kita dapat ini misalnya tidak bisa optimal atau apakah
karena bisa nggak mubazir gitu. Ya. Itu bagaimana Ya. Ustaz? Karena mungkin mereka udah punya program gitu ya, siapa-siapa aja dalam waktu 1 tahun ke depan yang isi. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Kalau nanti itu perkara nanti. Yang penting apa sekarang? Yang penting sekarang bagaimana kita bisa kultum, bisa khutbah, bisa ceramah. Nah itu yang dulu. Yang penting bisanya dulu. Kalau sudah bisa, tunjukkan kebisaan kita itu. Tunjukkan kebisaan. Kalau udah bisa, masa iya pengurus masjid tidak minta kita untuk berkhutbah, berceramah? Maka ketika kita sudah bisa, terus ada kesempatan, manfaatkan betul itu kesempatan. Apalagi di sini bisa jadi ada di antara kita yang menjadi pengurus masjid. Bapak namanya siapa? Ramayadi. Ramayadi. Bapak nama? Sunario. Sunario. Pak Sunario jadi pengurus masjid di bagian ini remaja. di bagian remaja. Nanti kan Pak Ramayadi praktek nih di sini, praktek kultum, praktek khutbah. Pak Sunario, wah Pak Ramayadi boleh juga nih. Kalau gitu saya undang Pak Ramayadi untuk ceramah di masjid saya. Jamaahnya siapa? Anak remaja. Karena Pak Ramayadi, Pak Sunario membidangi pembinaan remaja. Misalnya begitu. Kalau ini Rahmadi dari Masjid Al-Insan, Pak Rahmadi bidang pemuda. Jadi sebenarnya peluang itu ada, tinggal nanti kita mau memanfaatkannya atau tidak. Misalnya lagi Pak Ramayadi mengisi pengajian di keluarga. Kan keluarga besar kita suka ada pertemuan-pertemuan ya. Arisan misalnya. Arisan. Maka arisan itu ada pengajiannya. Pak Ramayadi yang ceramah di acara arisan itu. Kata familinya, gue nggak nyangka Pak Ramayadi sekarang bisa ceramah, gitu kan? Akhirnya apa? Dia malah menawarkan untuk ceramah di kantornya, karena dia kerja di kantor mana? Mungkin kantor pajak, mungkin kantor pemerintahan, mungkin swasta. Nah itu begitu. Dan saya begitu dulunya. Saya nggak minta sama pengurus masjid, Pak, saya ini udah bisa khutbah Pak, jadwalin saya dong. Nggak begitu saya. Nggak pakai istilah ngelamar gitu. Soalnya ada juga pengurus masjid kantor tempat saya suka khutbah di situ, ceramah di situ. Wah, di sini banyak nih ustadz-ustadz menawarkan diri pakai surat kayak orang ngelamar kerja tuh, setumpuk tuh surat pengajuan dari ustadz-ustadz itu. Cuma kan masalahnya pengurus masjid itu belum kenal sama orang-orang ini. Nah, kalau sekarang kan enak tuh. Sekarang kita bisa ceramah di YouTube. Ceramah di YouTube. Sehingga nanti pengurus masjid itu melihat kita ceramah dari YouTube. Oh, boleh juga ini. Baik. Ada lagi?
Nanti kita ada perkenalan peserta, ya silakan. Untuk menurunkan mental, biasanya grogi itu datangnya ketika kita lihat kiai yang mungkin perasaan kita itu mau benar-benar alim di atasnya kita gitu kan, itu yang bikin kurang pilih. Ya nanti lah itu kita bahas. Nanti kita bahas. Pertanyaannya itu buat pertanyaan nanti. Sekarang tentang gambaran acara kita, program kita, apa yang belum dipahami. Ya. Yang saya tanyakan, apakah nggak dari Ustadz mungkin dalam pertemuan ini, untuk pertemuan yang pertama maksud saya membahas ini, terus pertemuan yang kedua mungkin mau membahas ini caranya seperti ini, nggak seperti itu kan? Enggak. Yang jelas ya ada materi teknis berceramah. Itu dulu kita selesaikan. Sesudah teknis berceramah nanti bagaimana menyiapkan materi ceramahnya dan seterusnya. Baru nanti sedikit ilmu tentang keislaman, sedikit tentang wawasan dakwah. Bagaimana ilmu dakwah. Serba sedikit. Ya, pengantar-pengantarnya saja. Karena belajarnya juga tidak banyak, tidak lama. Maka tadi tergambar 70% praktek, 30% teori. Yang ngajar nggak mesti saya saja, nanti ada teman-teman yang lain. Tapi insya Allah sebagian besar saya yang memandu acara ini, program ini, dibantu dengan teman-teman yang lain. Pada saat saya tidak bisa hadir, ya nanti ada yang lain. Begitu Pak. Baik, ada lagi? Ya. Ustaz, kalau itu kan baru di awal lulus tahun ini, terus yang harus kita persiapkan ini gitu, seperti apa ya agar mampu menyerap tahun ini? Ya. Persiapan ke depan itu tadi yang sudah saya kemukakan, pola-pola prakteknya itu. Karena kan yang paling pokok adalah prakteknya. Kalau materinya kan ada di buku yang sudah dibagikan. Kalau ada yang belum dapat karena stoknya belum dikirim lagi dari percetakan, nanti akan disusul. Jadi yang paling pokok adalah penguasaan kita terhadap apa yang mau kita sampaikan, sehingga dipersiapkan dari sekarang. Oh, minggu depan saya mau cerita, tugasnya bercerita. Cerita apa ya? Cerita apa? Yang kira-kira ada manfaatnya. Contoh begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ini asal dari Pondok Pinang. Saya kagum kepada seorang bapak namanya Haji Abdurrahman. Haji Abdurrahman ini dipanggilnya dengan Haji Amang. Dia marbot di masjid saya. Namanya marbot, segala hal yang berkaitan dengan masjid itu dia yang kerjakan. Bersih-bersih, merapikan tikar. Dulu masih pakai tikar. Kemudian kalau hari Jumat dia mengambil sumbangan dari jamaah, infak. Dulu nggak pakai kantong, nggak pakai kotak, tapi pakai kantong. Dialah yang jalan dari saf ke saf sambil dia menertibkan jamaah. Segala hal dia kerjakan di masjid. Dia bisa jadi imam, dia bisa azan. Cuma satu yang dia nggak bisa, khutbah dia nggak bisa.
sehingga saya belum pernah melihat dia berkhutbah. Yang membuat saya kagum kepada Haji Amang, dia rajin ke masjid bukan karena pengangguran. Kan banyak orang ke masjid karena sudah pensiun, udah nganggur. Haji Amang ini orangnya sibuk. Sibuk apa dia? Dia dagang. Di rumah dia ada warung. Warung itu menjual banyak hal, cabai bawang, sayur mayur, beras, segala macam dia jual di warungnya itu. Kue-kue, orang mau ngopi juga ada di sana. Saya pikir dari cara mewarung dia sudah cukup penghasilannya. Tapi ternyata dia juga punya rumah kontrakan. Dan ternyata dia mengembangkan usaha. Kalau sekarang itu kalau ada orang mau resepsi, dia menyewakan tenda, piring, gelas, perlengkapan dapurnya, sampai pelaminan. Semua dia kerjakan. Tambah lagi tuh penghasilan. Habis subuh dia bukan tipe orang yang tidur lagi. Selesai urusan masjid, dia pulang pergi ke pasar belanja. Ini sebuah contoh rajin ke masjid meskipun sibuk tapi rajin ke masjid. Ada hikmahnya nggak saya cerita begini? Nah, itu namanya cerita. Kira-kira Bapak, Ibu punya cerita nggak? Banyak kan? Kira-kira begitu ya. Baik, apa lagi? Jadi pola belajar kita, nah, sudah tergambar ya, begitu. Ada materi, ada tanya jawab, ada praktek. Nah, terus biaya yang Bapak Ibu bayar sebesar 1 juta rupiah dikembalikan dalam bentuk buku. Itu 125.000 ditambah 55.000. Nah, dari biaya untuk 16 kali pertemuan itu tidak dihitung biaya konsumsi, tidak termasuk biaya konsumsi. Maka kalau Bapak Ibu dalam program kita perlu konsumsi, ya maka itu infak dari para peserta. Infak dari peserta untuk konsumsi. Caranya boleh bebas, boleh bawa kue masing-masing sampai di sini dikumpulin. Boleh, Sabtu besok Pak Ramayadi yang bawa kue, Sabtu depannya ganti-gantian gitu. Boleh. Atau ditetapkan biaya konsumsi berapa dikumpulkan, nanti disiapkan oleh Pak Rudi yang tadi ngasih formulir kepada Bapak, itu Pak Rudi. Jadi nanti Pak Rudi bisa menyiapkan konsumsinya, berapa-berapanya nanti disepakati. Karenanya nanti kita bentuk pengurus kelas. Paling enggak ada ketua, sekretaris, bendahara kelas. Pengurus kelas bukan cuma itu, bagus ada pengurus kelas lalu mengembangkan kegiatan ekstra, boleh
mengembangkan kegiatan ekstra. Siapa yang mau praktek di masjid saya boleh, nah gitu misalnya. Dikoordinir oleh pengurus kelas, kunjungan dakwah, kegiatan-kegiatan ekstra lah, silahkan dikembangkan. Yang jelas di sini peserta akan berpraktek, tapi kalau mau praktek di luar silahkan dikembangkan sendiri. Itu yang berkaitan dengan biaya. Peserta dibolehkan mencicil biaya itu berapa kali Pak Ustadz, terserah, yang penting sebelum program ini ditutup udah lunas gitu. Jangan ninggalin utang. Begitu. Ya ada juga sih yang ninggalin utang. Berapa bulan kemudian, Pak Ustadz saya mohon maaf nih, tempo hari kursus itu belum lunas nih, saya transfer. Ada juga yang begitu. Baik, itu gambaran biar supaya jelas. Ya, jelas? Apalagi? Yang mau ditanya apalagi? Berkaitan dengan program kita? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Jadi untuk biar lebih semangatnya program kita ini, jadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan, perlu dibentuk ketua kelas, bendahara dan sekretaris mungkin ya. Nah, kalau misalnya ini kan kita mungkin sistemnya itu kan mungkin nggak sekaligus. Nah, nanti akan otomatis itu akan dikelola oleh masing-masing pengurus itu. Terus kedua, untuk masalah konsumsi, kalau menurut saya maunya ditentukan aja nilainya berapa, jadi kita sekali bayar berapa gitu aja. Karena kalau kita koordinir misalnya kita bawa sendiri terus kayaknya repot gitu loh Pak Ustadz. Ya. Baik. Jadi saya gitu aja. Ya. Memang angkatan-angkatan sebelumnya itu ada yang menentukan, pengurus kelas yang menentukan. Ada yang menentukan 10.000, ada yang lebih dari itu, gitu, ditentukan, sehingga nanti sebelum pulang itu sudah menyetorkan, misalnya kalau disepakati 10.000 tadi, 10.000 dikasih ke bendahara kelas, nanti bendahara kelas dikasih ke Pak Rudi, begitu. Ada lagi pengurus kelas itu bikin jaket, jaket alma mater. Ada juga yang begitu. Kalau saya sih enggak, saya tidak ingin program ini jadi mahal gitu. Kalau dihitung dengan jaket, kalau mau perlu jaket silahkan dibicarakan, sehingga angkatan berapa itu ya, beberapa angkatan itu ada yang bikin jaket, pakai tulisan, di sini ada logo Hairul Umah gitu, terus ada tulisannya misalnya angkatan 50 gitu. Itu sih terserah saja, bebas. Atau ada juga udah nggak usah pakai jaket, dia bikin baju koko yang sama. Terus, atau bikin logonya saja, atau baju koko udah pada punya.